Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Dan kalaupun ada saudara-saudara yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya perjumpaan kita mendapatkan kebahagiaan dan juga menjadi sarana semangat untuk sembuh dan pulih karena pertolongan Tuhan semata. Tema renungan harian pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-27 dengan tema orang Kristen yang dinamis. Bapak Ibu Saudara, kadang kita suka menghubungkan perbuatan dosa seseorang dengan agama apa yang dianut dari orang yang berbuat dosa itu. Contohnya, seorang koruptor ditangkap. Dan ketika masyarakat mengetahui agama yang dianut dari koruptor tersebut, komentarnya adalah, dia kan agamanya X. Kenapa dia korupsi ya? Nah, gejala seperti ini menunjukkan bahwa ada pemahaman superioritas agama. Bahwa kalau sudah beragama X, pasti tidak akan melakukan perbuatan dosa. Dibandingkan dengan agama Y, maklumlah, pasti dia bisa jatuh dalam dosa. Nah, saudaraku, penghakiman seperti ini tidak benar. Kita semua adalah orang berdosa. Korupsi bukanlah dosa besar dibandingkan dengan kebohongan yang sehari-hari kita suka lakukan. Sebaiknya, setiap agama mengajarkan para penganutnya untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan sesuai ajaran agama yang dianutnya. Penganut yang perlu menerapkan ajaran agamanya secara dinamis. Dan bukan hanya mengalir, mengikuti arus tanpa mengerjakan nilai-nilai imannya sampai berjerih lelah. Dan raja itu akan memberi pahala kepada hambanya yang mengerjakan dan berhasil. Mengenai hal ini, Rasul Paulus berkata dalam Filipi 2 ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dalam perumpamaan uang mina, Lukas 19 ayat 11-27, ada satu ayat yang menarik perhatian, yaitu ayat ke-27. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ucapan Yesus ini ditujukan kepada hamba yang tidak mau mengelola uang mina yang dipercayakan kepadanya, sementara ia pergi ke kota yang jauh untuk dinobatkan sebagai raja. Ayat ini bermaksud agar setiap murid-murid Kristus mau menempatkan Tuhan Yesus sebagai raja atas dirinya. Ketidaksukaan terhadap merajakan Yesus akan menghadapi kematian sebagai hukumannya. Berbeda dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dalam rupa seorang manusia yang melayani di tengah-tengah kehidupan dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang hadir dalam dirinya, kedatangan Yesus yang kedua kalinya, dia sebagai hakim yang akan membawa pengadilan dan penghakiman kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara, benar bahwa untuk mengerjakan nilai agama yang kita anut tidak mudah. Banyak hambatannya, baik hambatan dari luar maupun hambatan dari dalam. Demikian juga dalam hal melayani sesama atau menjadi gereja bagi sesama. Nilai-nilai kerajaan Allah seperti kasih, keadilan dan kebenaran, dan damai sejahtera bukanlah nilai-nilai yang turun dari langit atau secara otomatis dan cepat saji. Nilai-nilai kerajaan Allah ini perlu dikerjakan sampai berhasil. Dan Tuhan menjanjikan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji,
ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Saudara, dalam melayani sesama kadang kita berkonflik. Konflik itu ada manfaatnya, yaitu kita saling menajamkan nilai-nilai damai sejahtera yang perlu diupayakan dalam menata konflik. Tetapi ada konflik yang sia-sia, yaitu terjebak dalam egosentrisme, pembenaran diri sendiri, sekaligus menyalahkan pihak lain. Ketika kita berada dalam konflik, godaannya adalah kita kehilangan tujuan, mengerjakan nilai-nilai kerajaan Allah sampai berhasil, dan digantikan dengan kemarahan, kekecewaan, putus asa, sampai putus hubungan dalam bentuk-bentuk berbagai kekerasan verbal maupun perbuatan. Bahkan yang paling menakutkan adalah terjadinya kekerasan struktural. Dan jika sudah sampai pada tahapan ini, bisa berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Peter Scazzero dalam bukunya The Emotionally Healthy Leader mengatakan, keberhasilan pelayanan sesama adalah ketika terjadi perubahan dari dalam dirinya. Perubahan yang berada di balik penampilannya. Saudara, hidup yang baru dimulai dengan mengutamakan dan mengikuti kehendak Yesus secara radikal atau mendasar, sebagai kunci untuk meraih dunia kepada Kristus. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak main-main di dalam menyelamatkan hidup kita dari dosa. Dia memikul salib, jalan penderitaan, dan mengorbankan dirinya sampai mati. Karena itu marilah kita dengan sungguh-sungguh mengerjakan nilai-nilai kerajaan Allah sampai berhasil. Tentu dengan pertolongannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.